Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji ala Madhhabil Imam Syafi'i yang ditulis oleh tiga ulama besar dari Syria, Dr. Mustafa Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Bugha, dan Syekh Ali Asy-Syarbaji. Dan sekarang pembahasannya masuk pada pembahasan tentang sumber-sumber fikih Islam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Masadirul fiqhil islamiyyi, sumber-sumber fikih Islam. Qulna innal fiqhal islamiyya wa majmu'atul ahkami syar'iyyati. Kami telah menyampaikan bahwa fikih Islam adalah kumpulan hukum-hukum syar'i allati amarallahu ibadahu biha, yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Wa hadhil ahkamu tarji'u bimajmu'iha ilal masadiril arba'ati taliyati. Hukum-hukum ini keseluruhannya kembali kepada 4 sumber berikut: Al-Quranul Karimu, As-Sunnatu Syarifatu, Al-Ijma'u, Al-Qiyasu. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Yang kedua As-Sunnah Asy-Syarifah, sunnah yang mulia, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah Ijma', dan yang keempat adalah Qiyas. Al-Quranul Karimu. Al-Quran huwa kalamullahi ta'ala. Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala. Anzalahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkannya kepada sayyiduna, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Wa huwal maktubu fis suhufi. Al-Quran itu ditulis atau tertulis di lembaran-lembaran mushaf. Wal Qur'anu huwal masdaru wal marji'u li ahkamil fiqhil islamiyyi. Al-Quran adalah masdar, sumber, dan marji', rujukan untuk hukum-hukum fikih Islam. Fa idza 'uridat mas'alatun raja'na qabla kulli syai'in ila kitabillahi azza wa jalla. Apabila dihadirkan sebuah masalah, maka kita merujuk kepada kitabullah azza wa jalla qabla kulli syai'in, sebelum merujuk kepada segala hal. Linabhatha an hukmiha fihi, untuk mencari hukum masalah tersebut di dalam Al-Quran. Fa in wajadna fihi al-hukma akhadna bihi. Jika kita menemukan hukum tersebut di dalam Al-Quran, maka kita mengikutinya. Akhadna bihi, kita mengikutinya, kita mengambilnya. Walam narji' ila ghairihi, dan kita tidak merujuk kepada selainnya. Fa idza su'ilna an hukmil khamri, apabila kita ditanya tentang hukum khamar, wal qimari, judi, wa ta'zimil ahjari, mengagungkan bebatuan, maksudnya menyembah berhala, wal istiqsami bil azlami, dan mengundi nasib dengan anak panah, raja'na ila kitabillahi azza wa jalla, maka kita kembali, kita merujuk kepada kitabullah azza wa jalla. Linajida qaula Allah ta'ala, untuk mendapati firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, rijsun min amalis syaitan, itu semua adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Surat Al-Maidah ayat 90.
Wa idza su'ilna 'anil bai'i war riba, dan apabila kita ditanya tentang jual beli dan riba, wajadna hukma dzalika fi kitabillahi azza wa jalla, maka kita menemukan hukum mengenai hal itu di dalam kitabullah azza wa jalla, haitsu qala azza min qailin, di mana Allah yang maha mulia dari setiap yang berkata, ia berfirman, wa ahallallahu al-bai'ah wa harrama riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Wa idza su'ilna 'anil hijabi, dan ketika kita ditanya tentang hijab, wajadna hukmahu fi qaulihi ta'ala, maka kita mendapati hukumnya di dalam firman Allah Ta'ala, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan janganlah mereka para perempuan mukminah menampakkan perhiasannya, illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa terlihat, wal yadribana bi khumurihinna ala juyubihinna, hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka. Surat An-Nur ayat 31. Kemudian saya menjelaskan arti dari beberapa kosakata yang terdapat di dalam ayat di atas. Beliau mengatakan bi khumurihinna jam'u khimarin wa huwa ghita'ur ra'si. Kata khumurun adalah jamak dari kata khimarun, dan khimarun ini adalah ghita'ur ra'si, yakni penutup kepala, makanya diterjemahkan kerudung. Wa juyubihinna jam'u jaybin wa huwa syaqqu thawbi min nahiyati ra'si. Kata juyubun adalah jamak dari kata jaybun, sedangkan jaybun itu adalah syaqqu thawbi min nahiyati ra'si, belahan atau robekan pakaian dari arah kepala. Seseorang ketika memakai pakaian, memasukkan pakaian dari arah kepalanya, di sana diperlukan robekan atau belahan untuk memasukkan kepala tersebut. Wal muradu bidarbil khimari 'alal jaybi an tastura a'ali jismiha ma'ar ra'si. Maksud dari menutupkan khimar, menutupkan kerudung di atas jayb. Jayb ini maksudnya adalah dada, ya, adalah agar perempuan mukminah menutupi bagian atas tubuhnya termasuk kepalanya. Ini ayat yang secara jelas memerintahkan para perempuan mukminah untuk memakai hijab, yakni menutup kepala mereka dan menutup dada-dada mereka. Wa kadzalika fi qoulihi ta'ala, begitu pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatika, kepada anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan kepada istri-istri orang beriman, yudanina alaihinna min jalabibihinna, supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahima, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Ahzab ayat 59. Kata yudanina artinya adalah yurkhina wa yughattina wujuhahunna wa a'tafahunna. Artinya menjulurkan dan menutupi wajah serta sisi badan mereka. Jalabibihinna jam'u jilbabin. Kata jalabibun adalah jamak dari kata jilbabun. Wa huwa ar-rida'u alladhi yasturu kamilal badani a'alihi wa asafilihi. Apa yang dimaksud dengan jilbab? Jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh badan, baik bagian atasnya maupun bagian bawahnya. Adana ay aqrabu li an tumayyaza syarifatu al-afifatu min ghairihinna. Kata adana artinya lebih dekat atau lebih mudah agar para perempuan yang terhormat, asy-syarifat, dan para perempuan yang menjaga kehormatan mereka, al-afifat,
dapat dibedakan dari perempuan lainnya. Fala yu'dzaina bitta'arrudi lahunna, maka mereka tidak disakiti bitta'arrudi lahunna dengan cara diganggu atau dilecehkan. Wa hakadha yakunu al-Qur'anul Karim wal masdarul awwalu li ahkamil fiqhil islami. Demikianlah Al-Qur'anul Karim itu adalah sumber pertama bagi hukum-hukum fikih Islam. Lakinnal Qur'anal Karima lam yaqsid bi ayatihi kulla juz'iyatil masaili. Akan tetapi Al-Qur'anul Karim tidak bermaksud dengan ayat-ayatnya untuk menyebutkan setiap rincian permasalahan-permasalahan. Wa tabyina ahkamiha, juga tidak bermaksud untuk menjelaskan hukum-hukumnya, tidak menjelaskan hukum setiap rincian permasalahan-permasalahan. Wan nassu 'alaiha, serta juga tidak menaskan, tidak menyebutkan setiap rincian permasalahan-permasalahan di dalam Al-Quran. Walau fa'ala dzalika lakana yajibu alaihi an yakuna adha'afan ma huwa alaihi al'an. Seandainya Al-Quran melakukan hal itu, maka tentulah Al-Quran menjadi berlipat ganda adha'afan dari apa yang ada sekarang. Wa innama nassal Qur'anul Karimu 'alal aqaidi tafsilan. Al-Quranul Karim hanyalah menaskan, menyebutkan dengan rinci tentang akidah. Wal ibadati wal muamalati ijmalan. Sedangkan tentang ibadah dan muamalah, Al-Quran menyebutkannya secara ijmalan, global atau umum. Warasamal khututul ammah li hayatil muslimina. Serta Al-Quran ini menggambarkan garis-garis besar untuk kehidupan kaum muslimin, hanya memberikan panduan-panduan global. Wa ja'ala tafsila dzalika li sunnatin nabawiyyati, dan menjadikan rincian hal itu di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famathalan, sebagai contoh, amarul Qur'anu bis salati. Al-Quran memerintahkan untuk melaksanakan salat. Walam yubayyin kaifiyatiha, namun tidak menjelaskan tata cara pelaksanaan salat tersebut. Wala adada rakaatiha, juga tidak menjelaskan jumlah rakaatnya. Al-Quran hanya memerintahkan salat secara global, kemudian beberapa perkara yang rinci itu diperjelas atau dijelaskan oleh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amara biz zakah. Al-Quran juga memerintahkan untuk menunaikan zakat. Walam yubayyin miqdaroha, tetapi tidak menjelaskan kadarnya, tidak menjelaskan besarannya, berapa harta zakat yang mesti dikeluarkan itu. Wala nisabaha, juga tidak menjelaskan nisabnya, ukuran minimal sehingga sebuah harta terkena wajib zakat. Walal amwal allati tajibu tazkiyatuha, serta tidak menjelaskan jenis-jenis harta yang wajib disakati. Wa amara bil wafa'i bil uqudi. Al-Quran juga memerintahkan untuk memenuhi atau menunaikan akad-akad. Walam yubayyinil uqudas sahihata allati yajibul wafa'u biha, namun tidak menjelaskan jenis-jenis akad sah yang wajib dipenuhi. Wa ghairi dzalika minal masaili katsirun, dan masih banyak masalah-masalah lainnya. Lidzalika kana al-Qur'anu murtabitan bis sunnatin nabawiyyati. Oleh karena itu Al-Quran terkait dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Merujuk kepada Quran, mestilah juga merujuk kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litabyini tilkal khututil ammah. Apa tujuannya? Untuk menjelaskan garis-garis besar tersebut, menjelaskan panduan-panduan global tersebut. Wa tafsili ma fihi minal masailil mujmalati, dan merinci masalah-masalah yang masih mujmal, yang masih global, yang masih umum, yang terdapat di dalam Al-Quran. As-sunnatu syarifatu, sunnah yang mulia. Was-sunnatu ya kullu ma nukila 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan
diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qaulin berupa perkataan, au fi'lin atau perbuatan, au takririn atau persetujuan Nabi. Famithalul qawli ma akhrajahul Bukhari wa Muslimun 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Contoh perkataan Nabi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sibabul muslimi fusuqun, menghina, mencaci seorang muslim adalah kefasikan, berarti termasuk dosa besar. Wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya adalah kekufuran. Wa mithalul fi'li ma rawahul Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha. Contoh perbuatan Nabi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Lamma su'ilat, ketika beliau ditanya, maka yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi, apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Qalat Ummul Mukminin Aisyah berkata, kana yakunu fi mahnati ahlihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu keluarganya. Fa idza hadaratis salatu qama ilaiha, apabila waktu salat telah tiba, beliau mendirikan salat. Wa mithalut takriri ma rawahu Abu Dawud anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Contoh dari takrir, persetujuan Nabi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli ba'da salati subhi rak'ataini. Beliau sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki salat 2 rakaat setelah salat subuh. Faqala salatus subhi rak'atani. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada orang tersebut, salat subuh itu 2 rakaat. Ya, mengapa kok ada lagi 2 rakaat setelah salat subuh? Kan seperti itu. Faqala ar-rajulu, maka laki-laki tersebut berkata, inni lam akun shallaitu rak'ataini allati qablahuma fa shallaituhuma al-an. Sesungguhnya aku tidak sempat salat 2 rakaat sebelum 2 rakaat salat subuh. Maka sekarang aku melaksanakan 2 rakaat tersebut, 2 rakaat qabliyah subuh pada waktu sekarang. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Fa'tubira sukutuhu iqraran ala masyru'iyyati salati sunnatil qabliyati ba'dal fardi. Maka diamnya beliau sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai persetujuan atas disyariatkannya salat sunnah qabliyah setelah salat fardu. Liman lam yusalliha qablahu, bagi yang belum melaksanakannya sebelumnya. Artinya diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perbuatan sahabat ini yang melaksanakan salat qabliyah setelah salat fardu itu menunjukkan bahwa boleh hukumnya dan disyariatkan untuk melaksanakan sholat sunnah qabliyah setelah melaksanakan sholat fardu ketika orang tersebut tidak sempat melaksanakan sholat sunnah qabliyah sebelum sholat fardu. Manzilatus sunnah, derajat sunnah. Was sunnatu tu'addu fil manzilati tsaniyati ba'dal Qur'anil Karimi min haitsu ruju'i ilaiha. Sunnah terhitung berada pada derajat kedua, posisi kedua setelah Al-Quranul Karim dalam hal rujukan. Ai innama narji'u awwalan ilal Quran. Artinya pertama-tama kita merujuk kepada Al-Quran. Membahas sebuah hukum, karena kita sekarang berbicara tentang fikih, maka rujukan pertamanya adalah Quran. Pertama-tama seseorang harus kembali kepada Quran. Fa illam najidil hukma fihi raja'na ila sunnah. Jika kita tidak menemukan hukum yang kita cari di dalam Al-Quran, maka kita merujuk kepada sunnah. Fa idza wajadnahu fiha amilna bihi. Jika kita menemukannya di dalam sunnah, maka kita mengamalkannya. Kama law kana fil Qur'anil Karim, sebagaimana jika seandainya kita menemukan hukum tersebut di dalam Al-Quranul Karim. Hukum yang terdapat di dalam sunnah
itu sama halnya dengan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Artinya sama-sama wajib untuk diamalkan. Syari'atan an takuna thabitatan 'anir Rasuli sallallahu alaihi wasallam bisanadin sahihin. Dengan syarat hadis tersebut thabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis thabit adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat diterimanya sebuah hadis. Bisanadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Wadhifatus sunnatin nabawiyyati, fungsi sunnah Nabi. Wadhifatus sunnatin nabawiyyati innama hiya tawdihun wa bayanun lima jaa fil Qur'anil Karim. Fungsi sunnah Nabi adalah untuk menjelaskan dan menerangkan apa yang telah datang, telah disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Fal-Qur'anu kama qulna nassu 'ala sholati bisyaklin mujmalin. Al-Quran sebagaimana yang telah kami sebutkan, Al-Quran tersebut menyebutkan sholat dengan bentuk yang umum. Bisyaklin mujmalin, bentuk yang umum, disebutkan secara global, belum disampaikan tata caranya. Faja'atis sunnatuh, maka datanglah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fafassalat kaifiyatis sholatil qauliyati wal amaliyati. Lalu sunnah ini merinci tata cara sholat, baik yang berupa perkataan maupun yang berupa perbuatan. Wa sahha 'anir Rasuli sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sunnahnya beliau memberikan penjelasan tentang tata cara suatu hukum yang masih global yang disebutkan di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah salat. Salat yang masih global yang disebutkan di dalam Al-Quran dirinci tata cara pelaksanaannya oleh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika bayyanati sunnatu a'malal haji wa manasikahu. Begitu juga sunnah menjelaskan amalan-amalan haji dan manasiknya, tata cara ibadah haji. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik kalian. Ambillah dariku tata cara haji kalian. Rawahul Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wa bayyanatil uqudal jaizatah wal uqudal muharramata fil muamalati wa ghairuha. Sunnah juga menjelaskan akad-akad yang diperbolehkan dan akad-akad yang diharamkan dalam muamalah dan selainnya. Kadzalika syara'ati sunnatu ba'du ma sakata anhu al-Qur'anu wa lam yubayyin hukmahu. Selain itu, sunnah juga menetapkan sebagian perkara yang tidak disebutkan oleh Al-Quran dan tidak dijelaskan hukumnya oleh Al-Quran. Mithlu tahrimit takhattum bidzahabi wa lubsil hariri 'ala rijali. Seperti keharaman memakai cincin emas dan memakai sutra untuk laki-laki. Hal ini tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi disebutkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga secara ringkas, fungsi sunnah Nabi ada dua. Yang pertama, memperjelas dan merinci hukum yang masih global yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua, menetapkan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Wa khulasatul qawli, kesimpulannya, inna sunnata hiyal masdarus tsani ba'dal Qur'anil Karim. Sunnah adalah sumber kedua setelah Al-Qur'anul Karim, yakni dalam hal rujukan hukum. Wa innal amala biha wajibun, sesungguhnya mengamalkan sunnah hukumnya wajib. Wa hiya daruriyatun li fahmil Qur'ani wal amali bihi. Sunnah sangat diperlukan untuk memahami Al-Quran dan mengamalkannya. Maka tersesatlah orang yang beranggapan bahwa menjalankan agama Islam itu cukup dengan Quran saja
tanpa melibatkan dan menerima sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini biasa disebut dengan inkarus sunnah, kaum yang mengingkari sunnah dan mencukupkan diri hanya dengan Al-Quran. Al-ijma'u, ijma'. Wal ijma'u ma'nahu ittifaqu jami'il ulama'il mujtahidina min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi asrin min al-usuri ala hukmin syar'iyyin. Ijma' artinya adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi asrin min al-usur, pada suatu masa tertentu, ala hukmin syar'iyyin, mengenai sebuah hukum syar'i. Fa idza ittafaqu haula'il ulama'i sawa'un kanu fi asri sahabati aw ba'dahum ala hukmin min al-ahkami syar'iyyati kana ittifaquhum hadza ijma'an. Maka jika mereka para ulama telah bersepakat, sawa'un kanu fi asri sahabati aw ba'dahum, sama saja atau baik itu terjadi pada masa sahabat maupun pada masa setelahnya, ala hukmin minal ahkami syar'iyyati, yakni sepakat mengenai suatu hukum syariat, kana ittifaqum hadza ijma'an, maka kesepakatan mereka ini adalah ijma'. Wa kana al-'amalu bima ajma'u alaihi wajiban, dan mengamalkan apa yang mereka sepakati, apa yang mereka ijma'i, hukumnya wajib. Wa dalilu dzalika anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbaro. Dalil dari hal itu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan anna ulama al-muslimina la yajtami'una ala dhalalatin, bahwasanya para ulama kaum muslimin tidak akan sepakat di atas kesesatan. Famattafaqu alaihi kana haqqan, sehingga apa yang mereka sepakati adalah kebenaran, itu adalah hak. Rawahu Ahmadu fi musnadihi an Abi Basrata al-Ghifari radhiyallahu anhu. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya dari Abi Basra al-Ghifari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sa'altullah azza wa jalla an la yajma'a ummati ala dhalalatin fa'ataniha. Saya memohon kepada Allah azza wa jalla agar umatku tidak dikumpulkan di atas kesesatan, fa'ataniha, maka Allah subhanahu wa ta'ala memperkenankan menerima permohonanku tersebut. Wa mithalu dzalika ijma'u sahabati radhiyallahu anhum ala anna al-jadda ya'khudhu sudusat tirkati ma'al waladi dzakari 'inda adami wujudil abi. Contoh ijma' adalah ijma'nya para sahabat bahwa kakek mengambil atau mendapatkan 1/6 dari harta warisan peninggalan mayit bersama dengan anak laki-laki manakala ketika tidak ada bapak. Ini adalah contoh ijma'nya sahabat. Manzilatul ijma'i, derajat ijma'. Wal ijma'u ya'ti fil martabati tsalitsati min haitsu ruju'i ilaihi. Ijma' berada pada derajat atau posisi ketiga dalam hal rujukan. Fa idza lam najidil hukma fil Qur'ani, apabila kita tidak menemukan hukum suatu masalah di dalam Al-Qur'an, wala fis sunnati, juga tidak menemukannya di dalam sunnah, nazarna hal ajma'a ulama'ul muslimina alaihi, maka kita melihat, kita memeriksa apakah para ulama kaum muslimin telah berijma' mengenai hal tersebut. Fa in wajadna dzalika akhadna wa amilna bihi, jika kita menemukannya maka kita mengambil dan mengamalkannya. Al-qiyasu, qiyas, wa huwa ilhaqu amrin laisa fihi hukmun syar'iyyun bi akhara mansusin ala hukmihi liittihadil illati bainahuma. Qiyas atau analogi adalah menyamakan, memasukkan, mengelompokkan suatu perkara yang tidak ada hukum syar'inya bi akhara mansusin ala hukmihi,
dengan perkara lain yang telah dinaskan, telah mansus, telah disebutkan hukumnya littihadil illati bainahuma, karena adanya kesamaan illat, adanya kesamaan sebab hukum di antara keduanya. Wa hadzal qiyas narji'u ilaihi idza lam najid nassan ala hukmi mas'alatin minal masaili fil Qur'ani. Kita merujuk kepada kias ini jika kita tidak menemukan nas, tidak menemukan teks tentang hukum suatu masalah di dalam Al-Quran, wala fis sunnah, juga tidak menemukannya di dalam sunnah, wala fil ijma'i, juga tidak menemukannya di dalam ijma'. Manzilatul qiyasi, derajat qiyas, fal qiyasu idzan fil martabati rabi'ati min haitsu ruju'i ilaihi. Jika begitu, maka qiyas berada di derajat atau posisi keempat dalam hal rujukan terkait dengan fikih Islam. Dan di sini disebutkan rukun-rukun qiyas. Arkanul qiyasi, rukun-rukun qiyas. Wa arkanul qiyasi arba'atun. Rukun-rukun qiyas ada 4. Aslun maqisun alaihi, asal yang dijadikan dasar analogi, yaitu masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya atau sudah ada nas yang membicarakannya. Yang kedua, wa far'un maqisun, cabang yang dianalogikan, yaitu masalah yang sedang dicari ketetapan hukumnya karena tidak ada nasnya. Wa hukmul aslil mansusu alaihi, hukum asal yang telah ditetapkan di dalam nas, telah disebutkan di dalam nas. Rukun yang keempat adalah wa illatun tajma'u bainal asli wal far'i. Illat, sebab hukum yang mengumpulkan antara asal dan far'un, cabang. Misalul qiyasi, contoh qiyas. Innallaha harramal khamra binassil Qur'anil Karim. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr berdasarkan nas Al-Qur'anul Karim. Wal illatu fi tahrimihi hiya annahu muskirun yudhibul aqla. Illat atau sebab hukum pengharaman khamr adalah karena khamr itu memabukkan yang dapat menghilangkan akal. Fa idza wajadna syaraban akhara lahusmun ghairul khamri. Maka jika kita menemukan minuman lain yang memiliki nama selain khamr, namanya bukan khamr, wa wajadna hadza syaraba muskiran, hakamnahu bitahrimihi qiyasan 'alal khamri. Dan kita mendapati minuman tersebut memabukkan, maka kita menghukumi keharaman minuman tersebut karena mengkiaskannya, menganalogikannya dengan khamr. Lianna illata tahrimi wa hiya al-iskaru mawjudatun fi hadha syarabi. Karena illat pengharaman yaitu memabukkan terdapat pada minuman ini. Fayakunu haraman mithlul khamri, sehingga hukumnya menjadi haram seperti khamr. Dalam kasus ini khamr adalah aslun, minuman lain yang memabukkan adalah far'un, haram adalah hukmul asli, sedangkan memabukkan adalah illat, sehingga terpenuhi rukun qiyas di sini. Hadhihi hiyal masadirut tasyri'iyyatu allati tarji'u ilaiha ahkamul fiqhil islami. Ini adalah sumber-sumber penetapan hukum syariat yang hukum-hukum fikih Islam merujuk dan kembali kepadanya. Dzakarnaha tatmiman lil faidati. Kami menyebutkannya karena melengkapi faidah. Kan ini ada pendahuluan. Di sini kemudian disebutkan beberapa pengantar terkait fikih. Salah satunya ini adalah sumber-sumber fikih Islam untuk memberikan faedah yang lebih lengkap kepada pembaca dan kepada orang yang mempelajari kitab beliau. Wa makanu tafsiliha kutubu usulil fiqhil islami. Adapun tempat perincian sumber-sumber hukum fikih ini, masadirul fiqhil islami, terdapat di dalam buku-buku usul fikih Islam. Artinya jika ingin mempelajari terkait tema ini secara lebih mendalam, itu dijelaskan lebih jauh di dalam kitab-kitab usul fikih. Ringkasnya, sumber-sumber penetapan hukum fikih Islam kembali kepada 4 rujukan. Yang pertama adalah Al-Quran,
yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah ijma', dan yang keempat adalah qiyas. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.